Langkah kecil itu berhenti tepat di depan pintu kamar. Tangisan tertahan terdengar, terlalu pelan untuk disebut suara, terlalu jelas untuk diabaikan. Aku berdiri di lorong rumahku sendiri, tanpa berani bergerak, menyadari betapa rapuhnya kami di tempat yang seharusnya melindungi. Di balik pintu, anakku terdiam, sementara suara lain, lebih dewasa, lebih berkuasa, menguasai ruang tanpa perlu teriak. Tidak ada sentuhan yang terlihat, tidak ada ancaman yang terucap, tapi keseimbangan telah hilang. Kepercayaan yang kupelihara berubah menjadi alat yang menekan. Aku menahan napas. Ada jeda yang terlalu lama, detik yang memanjang tanpa suara, sebelum segalanya terasa berbeda. Dan sejak malam itu, aku tahu rumah ini bukan lagi tempat aman bagi anakku. Keheningan menyelimuti lorong. Jantungku berdebar, lalu tenggelam dalam ketakutan yang menetap. Pernahkah kamu menyadari bahaya justru datang dari orang yang kamu izinkan tinggal bersamamu? Pintu pagar ditutup pelan, lebih pelan dari biasanya. Suara besinya tidak berderit, hanya bunyi kunci yang diputar setengah hati. Aku berdiri di dapur, memegang gelas air yang sudah dingin, menyadari bahwa rumah ini tiba-tiba terdengar berbeda. Terlalu ramai, tapi heningnya terasa menekan. Kehadiran mereka bermula dari niat baik, adik ipar yang baru kehilangan pekerjaan, mertua yang perlu tempat tinggal sementara. Aku mengangguk, tersenyum, menata kamar tamu. Semua terasa wajar, bahkan perlu. Rumah ini besar, pikirku. Cukup untuk berbagi, cukup untuk menampung. Hari-hari awal berjalan seperti yang kuharapkan. Sarapan lebih panjang, meja lebih penuh, obrolan ringan tentang cuaca dan rencana kecil. Aku mengatur ritme agar semua merasa nyaman. Aku menyebutnya penyesuaian. Aku percaya penyesuaian butuh waktu. Lalu ada detail kecil yang mulai mengganggu. Bukan sesuatu yang bisa kutunjuk dengan jari. Hanya rasa yang tertinggal setelah percakapan selesai. Nada yang terlalu datar ketika menyebut nama anakku. Senyum yang berhenti terlalu cepat. Komentar singkat yang terdengar biasa, tapi menyisakan ruang kosong. Kamu manja, kata seseorang suatu pagi tanpa menatap. Aku tersenyum, menimpali dengan candaan, menutup celah sebelum ia melebar. Anakku, yang biasanya berlari dari kamar ke ruang tamu, mulai melambat. Langkahnya lebih hati-hati, seperti sedang menghitung ubin. Ia duduk lebih dekat denganku, tangan kecilnya mencari ujung bajuku. Aku mengusap kepalanya, merasakan rambutnya yang hangat, mencoba mengartikan perubahan itu sebagai fase. Rutinitas terganggu perlahan, jam tidur bergeser, waktu makan molor. Televisi menyala lebih lama dari yang kuizinkan sebelumnya. Aku menyesuaikan lagi, memindahkan aturan ke pinggir agar tidak tampak kaku. Aku menyebutnya kompromi. Di sore hari, rumah dipenuhi suara. Panci bertemu kompor, piring bertemu meja. Aku bergerak di antara ruang-ruang dengan daftar tak terlihat di kepala. Saat melewati lorong, aku mendengar bisikan singkat, terputus oleh langkahku. Tidak ada yang salah, kataku pada diri sendiri. Orang dewasa bicara. Aku mulai memperhatikan cahaya. Bagaimana matahari sore jatuh ke ruang tamu, membuat sudut tertentu terasa lebih gelap. Bagaimana bayangan bergerak di dinding ketika seseorang berdiri terlalu dekat dengan pintu kamar anakku. Aku menggeser lampu meja, menambah terang, seolah cahaya bisa mengusir rasa. Kenapa kamu diam? Tanyaku pada anakku suatu malam. Ia mengangkat bahu, lalu menatap lantai. Aku menunggu penjelasan yang tidak datang. Aku tidak mendesak. Aku percaya keheningan juga bahasa. Komentar-komentar kecil datang lagi. Tentang cara anakku makan. Tentang caranya menjawab. Tentang kebiasaannya bertanya. Tidak ada yang keras, tidak ada yang jelas salah. Justru itu yang membuatku sulit menolak. Aku menimpali dengan alasan, dengan humor, dengan senyum yang kutarik lebih lebar dari yang kurasa. Aku mencatat tanpa menulis. Wajah yang berubah saat aku masuk ruangan. Nada yang turun ketika anakku berbicara.
Cara pintu kamar tamu dibiarkan terbuka, seolah lorong adalah ruang bersama. Aku memindahkan kursi, mengatur ulang, menciptakan jarak yang sopan. Di malam hari, ketika rumah akhirnya diam, aku duduk di tepi ranjang anakku. Napasnya teratur. Aku menghitung detik di antara tarikan dan hembusan, menenangkan diri dengan ritme itu. Aku menyentuh dahi kecilnya, hangat, nyata. Aku mengatakan pada diriku sendiri bahwa aku terlalu sensitif. Pagi berikutnya, anakku menolak sarapan. Ia memegang sendok tanpa mengangkatnya. Mertua menatapnya lama, lalu berkata, "Pelan, anak-anak sekarang mudah tersinggung." Aku tersenyum. "Dia capek," kataku. "Nanti juga mau." Aku merasa harus menjelaskan. Kepada siapa, aku tidak tahu. Aku mengantar anakku ke sekolah lebih pagi, menikmati jeda di mobil, musik pelan, jalanan basah oleh sisa hujan. Ia menatap jendela. Aku ingin bertanya, tapi aku takut pertanyaan itu sendiri akan membuka sesuatu yang belum siap kuterima. Aku memilih diam, mengulurkan tangan, ia menggenggamnya sebentar. Di rumah, aku membersihkan kamar tamu. Aku menemukan barang-barang yang dipindahkan tanpa sepengetahuanku. Buku yang tidak lagi di rak, mainan kecil yang terselip di laci lain. Aku menaruhnya kembali. Rapi. Rapi adalah caraku menjaga kendali. Siang itu aku mendengar tawa dari ruang makan. Tawa dewasa, ringan. Aku ikut tertawa ketika masuk, meski aku tidak tahu apa yang lucu. Anak-anak tidak ada di sana. Aku merasakan jarak yang tak kasat mata. "Kamu terlalu protektif," kata adik iparku suatu sore, sambil menatap ponsel. Aku menjawab cepat, "Aku ibunya." Kalimat itu jatuh di antara kami, tidak dipungut. Malam datang lebih cepat belakangan ini. Aku menyalakan lampu-lampu, sebelum gelap benar, menciptakan pulau terang di setiap ruang. Aku menyuruh anakku mandi lebih awal, membaca buku lebih lama. Aku ingin mengunci hari sebelum sesuatu terjadi. Meski aku tidak tahu apa yang kutakuti. Ada satu malam ketika aku bangun karena suara langkah, bukan keras, bukan mencurigakan, sekadar pergeseran berat badan di lantai. Aku duduk mendengarkan. Langkah itu berhenti. Aku menunggu, lalu berbaring lagi. Jantungku berdetak cepat tanpa alasan yang bisa kusebutkan. Keesokan paginya, anakku tidak mau melepaskan tanganku. Ia berdiri di ambang kamar, menatap lorong yang terang. "Aku ikut mama," katanya. Aku mengangguk, membiarkannya duduk di dapur sambil aku menyiapkan bekal. Aku mencoba menormalkan. Aku mengundang obrolan, mengatur jadwal bersama, mengusulkan aktivitas keluarga. Aku percaya kebersamaan akan mengikis tepi-tepi tajam. Aku percaya niat baik cukup. Namun detail-detail itu terus menumpuk. Piring yang diletakkan terpisah. Kursi yang ditarik menjauh dari anakku. Pertanyaan-pertanyaan yang dijawab dengan desahan. Aku menyadari bahwa keharmonisan yang kuusahakan berdiri di atas penyangkalan kecil yang berulang. Suatu sore, ketika hujan turun deras, listrik padam sesaat. Kami berkumpul di ruang tamu. Cahaya lilin bergoyang. Anak-anak biasanya menyukai momen seperti ini. Anakku justru menempel di sisiku. Tubuhnya kaku. Aku memeluknya, merasakan ketegangannya yang tidak biasa. "Kenapa?" bisikku. Ia menggeleng, menunduk, lampu kembali menyala. Aku menghela napas, mencoba tertawa. Semua tertawa, terlambat sepersekian detik. Aku mulai tidur dengan pintu kamar sedikit terbuka. Bukan untuk sirkulasi udara, kataku pada diri sendiri. Aku menyetel lampu tidur lebih terang. Aku bangun lebih sering, memeriksa jam, mendengarkan rumah. Di antara semua itu, aku tetap bekerja, tetap berbelanja, tetap mengantar jemput. Dunia luar berjalan seperti biasa. Aku membawa pulang roti hangat, menata bunga kecil di meja. Aku ingin rumah ini kembali, terasa seperti rumah. Satu pagi, aku menemukan anakku duduk di lantai kamar mandi, memeluk lutut. "Aku mau ke sekolah," katanya cepat, sebelum aku bertanya apapun. Aku mengangguk.
Aku tidak menanyakan mengapa ia ada di sana. Aku mulai menyadari bahwa rasa tidak nyaman ini tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari hal-hal yang kubiarkan lewat, dari kalimat yang kutertawakan, dari senyum yang kutahan. Aku menyadari dan aku menunda. Malam itu, setelah makan, aku mengantar anakku ke kamar. Aku menyalakan lampu, merapikan selimut. Ia berdiri di ambang pintu, tidak bergerak. Aku menunggu. Ayo, kataku pelan. Ia menggeleng. Tangannya mencengkeram kusen. Matanya besar, mencari. Aku tidur di sini saja, katanya, menunjuk ke arah ruanganku. Kenapa? Tanyaku. Suara tetap lembut. Ia tidak menjawab. Ia hanya menggeleng lagi, lebih keras, napasnya pendek. Aku berlutut di depannya, menyamakan tinggi, merasakan sesuatu mengencang di dadaku. Tidak apa-apa, kataku, meski aku tidak yakin kepada siapa kalimat itu ditujukan. Ia menempel padaku, erat. Aku menggendongnya, merasakan berat yang berbeda. Bukan berat badan, melainkan beban yang belum diberi nama. Aku melangkah keluar kamar, mematikan lampu, meninggalkan ruang yang tiba-tiba terasa asing. Di lorong, rumah ini sunyi. Terlalu sunyi untuk rumah yang penuh orang. Aku berhenti sejenak, mendengarkan napas anakku di bahuku. Kegelisahan kecil yang kutumpuk rapi kini menuntut perhatian lebih serius. Bel sekolah berbunyi terlalu nyaring pagi itu. Aku berdiri di gerbang, melihat anakku melangkah keluar dengan tas yang tampak lebih berat dari kemarin. Ia tidak berlari. Ia tidak mencari-cari. Ia berjalan lurus, matanya menunduk, seperti sedang menghitung langkah. Ketika ia melihatku, senyumnya muncul terlambat, seolah harus diingatkan. Di mobil, ia duduk diam. Aku menyalakan mesin, mematikan radio. Keheningan menjadi ruang aman yang kuharap cukup luas. Aku menanyakan hal-hal ringan, pelajaran, bekal, cuaca. Jawabannya pendek, terpotong. Aku mengangguk, menyimpan potongan itu tanpa menatanya. Di rumah, ritme berubah. Aku mulai mencatat tanpa buku. Jam berapa ia bangun? Jam berapa ia makan? Jam berapa ia meminta izin ke kamar mandi? Padahal rumah ini kecil. Aku melihat bagaimana ia menunggu sebelum berbicara. Menatap wajah orang dewasa lebih dulu. Memastikan. Aku menafsirkan itu sebagai kesopanan yang dipelajari terlalu cepat. Komentar-komentar kembali datang, kali ini lebih terarah. Bukan keras, tidak menampar. Ia datang seperti kabut, menyelimuti, membuat arah sulit terlihat. Anak itu terlalu sensitif. Kalau dimanjakan, jadi lemah. Dulu anak-anak tidak begini. Aku mendengar semuanya, menimbangnya di kepala, mencoba menempatkannya sebagai perbedaan generasi. Aku memilih logika, karena logika terasa lebih aman daripada firasat. Aku menata jadwal agar anakku lebih sering bersamaku. Aku mengantar dan menjemput. Aku duduk di meja makan sampai piringnya kosong. Aku menunda pekerjaan malam agar bisa membacakan cerita lebih lama. Ia mendengarkan dengan saksama, tetapi tubuhnya tetap tegang. Tangannya sering mencengkeram ujung selimut seperti jangkar. Isyarat datang dari luar, tidak keras, tidak memaksa. Guru kelasnya menelpon suatu siang, suaranya sopan. Ia menyebutkan perubahan. Anakku lebih pendiam, lebih mudah terkejut, lebih sering meminta izin keluar kelas. Mungkin hanya fase, katanya. Aku setuju cepat, berterima kasih, menutup telepon dengan senyum yang kupaksakan. Tetangga menyapaku di pagar, menyebutkan bahwa ia jarang melihat anakku bermain. Aku menjawab ringan, menyebut cuaca, tugas sekolah. Aku menutup percakapan sebelum ia bertanya lebih jauh. Aku menyadari caraku menghindar, dan aku menyebutnya menjaga privasi. Di rumah, dinamika kuasa mengeras tanpa suara. Aturan tak tertulis menjadi pagar. Siapa duduk di mana? Siapa bicara dulu? Siapa boleh mengoreksi? Anak-anak membaca pagar itu dengan cepat. Orang dewasa menyebutnya sopan santun. Aku menyebutnya penyesuaian lagi. Suatu sore,
Aku mendengar desahan ketika anakku menjatuhkan sendok. Tidak ada kata kasar, hanya tarikan napas panjang, mata yang bergeser. Anakku memungut sendok itu dengan tangan gemetar, meminta maaf sebelum ada yang menegur. Aku tersenyum terlalu cepat, berkata, "Tidak apa-apa." Aku menukar topik, aku menambal celah. Malam-malam menjadi lebih sunyi. Aku tidur dengan satu telinga terbuka. Aku bangun saat lantai berderit. Aku mencatat bunyi, langkah, kursi, pintu. Aku membedakan bunyi yang wajar dan yang membuat dadaku mengencang. Aku mencoba menjelaskan ketegangan itu sebagai kelelahan. Aku mulai menata ulang ruang. Kursi dipindah. Rak digeser. Aku menciptakan garis pandang yang lebih terbuka. Seolah pengaturan furnitur bisa mengatur perilaku. Aku menambahkan lampu, menyingkirkan bayangan. Aku menolak menyebut ini pengawasan. Anakku mulai bertanya sebelum melakukan hal kecil. Boleh, untuk hal-hal yang dulu ia lakukan tanpa ragu. Aku menjawab iya, berulang, mencoba mengembalikan rasa aman. Tetapi, pertanyaan itu tetap muncul, seperti kebiasaan yang sudah berakar. Aku mencoba bicara dengan adik iparku. Percakapan kami pendek, dibungkus nada santai. Ia menyebut aku terlalu khawatir. Ia menyebut rumah ini butuh disiplin. Aku mengangguk, menyebut keseimbangan. Kata-kata kami berputar, tidak saling menyentuh. Aku berbicara dengan mertua di dapur, di sela bunyi panci. Ia menyebut pengalaman, menyebut niat baik. Ia menyebut anak-anak harus kuat. Aku mendengarkan, menimbang, menyimpan. Aku menunda keputusan, karena keputusan terasa seperti pengkhianatan terhadap keharmonisan yang masih tampak utuh dari luar. Di sekolah, guru BK menyarankan observasi. Kata itu ringan, profesional. Aku mengangguk, mencatat tanggal. Aku pulang dengan perasaan bercabang. Satu sisi lega, satu sisi takut pada apa yang mungkin kutemukan jika aku benar-benar melihat. Aku menatap anakku ketika ia tidur. Napasnya pendek, lalu panjang. Aku menunggu sampai ritmenya stabil. Aku menyentuh bahunya, memastikan ia ada. Aku bertanya pada diri sendiri, mengapa sentuhan sederhana ini terasa seperti pemeriksaan? Aku mulai mengawasi tanpa ingin disebut mengawasi. Aku duduk lebih lama di ruang bersama. Aku menunda masuk kamar. Aku menyimak percakapan, bukan isinya, melainkan nadanya. Aku mencatat siapa yang berbicara setelah siapa. Siapa yang diam ketika anakku bicara. Kecurigaan tumbuh perlahan, seperti noda air di langit-langit, tidak langsung jatuh, tapi tak bisa dihapus dengan lap. Aku menahan diri dari kesimpulan. Aku mengingatkan diri tentang bias, tentang paranoia yang sering lahir dari kelelahan. Aku mencari bukti yang menenangkan dan menemukannya. Hari-hari ketika semuanya tampak normal, tawa yang terdengar tulus, makan malam tanpa gesekan. Aku memegang hari-hari itu seperti jimat. Namun ada hari-hari lain, seperti ketika anakku menolak ke kamar mandi sendirian. Seperti ketika ia terkejut oleh suara sendok. Seperti ketika ia menutup buku terlalu cepat saat seseorang masuk. Aku menghubungkan titik-titik itu, lalu memutuskan garisnya, takut pada gambar yang mungkin muncul. Aku berbicara dengan seorang tetangga yang kukenal lama. Ia bertanya pelan tentang rumah. Aku menjawab pelan juga. Ia menyebut anak-anak peka terhadap suasana. Aku tertawa kecil, menyebut semua baik-baik saja. Ia menatapku lama, seolah ingin mengatakan sesuatu, lalu berhenti. Di ruang tamu, televisi menyala tanpa ditonton. Aku duduk di lantai bersama anakku, menyusun puzzle. Ia fokus, tapi bahunya tegang. Ketika potongan terakhir terpasang, ia tidak bersorak. Ia hanya menghela napas, lega yang cepat menghilang. Aku menepuk punggungnya, merasakan tulang kecil di bawah kulit. Aku memeriksa ponsel lebih sering, bukan untuk pesan, melainkan sebagai alasan untuk berdiri dekat. Aku bergerak mengikuti naluri yang belum kuberi nama. Aku menyebutnya perhatian ekstra. Sore itu, hujan turun mendadak. Jendela berembun. Aku di dapur, memotong sayur,
ketika suara-suara datang dari ruang makan. Aku tidak berniat mendengar. Aku hanya berhenti karena namaku disebut, lalu nama anakku. Dia ini masalah, kata seseorang, suaranya rendah, tertahan. Kalau dibiarkan, makin susah, jawab yang lain. Pisau berhenti di udara. Bunyi hujan tiba-tiba terlalu keras. Aku berdiri, tidak bergerak, mendengarkan kalimat yang tidak seharusnya ku dengar. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman. Hanya penilaian yang dingin, seolah anakku adalah beban yang perlu diatur. Aku menarik napas pelan. Aku menunggu kalimat berikutnya, berharap ada bantahan. Yang datang adalah keheningan. Lalu bunyi kursi ditarik. Aku melangkah masuk dengan wajah netral. Mereka menatapku, tersenyum cepat. Aku membalas senyum, menaruh sayur di meja. Tanganku stabil, atau tampak stabil. Aku tidak menyebut apapun. Aku menanyakan hal biasa. Mereka menjawab biasa. Percakapan berlanjut, seperti tidak ada yang terjadi. Di kamar mandi, aku menutup pintu, duduk di tepi bak. Aku menempelkan telapak tangan ke dinding dingin. Kata itu berputar. Masalah. Aku merasakan marah yang tidak meledak, takut yang tidak berteriak. Aku membiarkannya ada, tanpa bentuk. Malam itu, aku menidurkan anakku lebih awal. Aku duduk di sampingnya sampai matanya terpejam. Aku mendengarkan napasnya, lebih lama dari biasanya. Aku bangkit dengan hati-hati, mematikan lampu, meninggalkan pintu terbuka. Di lorong, aku berhenti. Aku menyadari sesuatu bergeser. Kecurigaan tidak lagi sekadar rasa, ia menjadi kebutuhan. Kebutuhan untuk melihat, untuk memastikan, untuk melindungi. Aku tidak tahu caranya belum. Tapi aku tahu, aku tidak bisa kembali ke penyangkalan. Aku berdiri lama di sana, mendengarkan rumah yang ramai oleh orang-orang yang kukenal, dan untuk pertama kalinya, merasa asing di dalamnya. Kecurigaan berubah menjadi kebutuhan untuk mengawasi. Lampu dapur masih menyala ketika aku duduk sendirian di meja, menatap noda air di permukaan kayu. Aku tidak ingat kapan terakhir kali aku duduk tanpa tujuan. Di rumah yang sama, dengan orang-orang yang sama, sesuatu telah bergeser, bukan keras, bukan tiba-tiba, melainkan seperti pergeseran tanah yang membuat pintu tak lagi sejajar. Aku memutar ulang percakapan sore itu berulang-ulang, mencoba, menilai nada, memilih kata yang mungkin salah kutangkap. Tidak ada teriakan, tidak ada kata kasar. Justru itu yang membuatnya berbahaya. Kekejaman yang bekerja tanpa suara tidak meninggalkan jejak yang mudah ditunjukkan. Ia tinggal di jeda, di cara seseorang menahan napas, di pilihan duduk yang menjauh. Anakku duduk di ruang tamu, menyusun balok. Tangannya bergerak cepat, lalu berhenti, lalu cepat lagi. Aku memperhatikan tanpa menatap langsung. Setiap kali langkah dewasa terdengar, bahunya mengeras. Aku mendekat, duduk di lantai, menyusun balok bersamanya. Ia tidak menolak, tapi ia juga tidak menoleh. Kehangatan yang dulu spontan kini menjadi izin yang harus diminta. Kalau jatuh, rapikan, kata suara dari dapur, datar. Anakku mengangguk kecil, bahkan sebelum baloknya jatuh. Aku membuka mulut, menutupnya kembali. Aku menata balok yang jatuh lebih dulu, seperti menawarkan contoh. Aku menyebut ini kerjasama. Aku menunda konfrontasi dengan alasan waktu. Hari-hari berikutnya memperjelas pola. Tidak ada larangan langsung, hanya batas yang dipersempit. Waktu bermain dipotong dengan dalih belajar. Pertanyaan dijawab dengan desahan. Kesalahan kecil diperbesar dengan tatapan lama. Pujian jarang datang, jikapun datang, bersyarat. Aku melihat isolasi dibangun pelan, bukan dengan mengurung, tetapi dengan membuat anakku merasa keberadaannya mengganggu. Aku mulai mencatat dengan mata, bukan kertas. Siapa yang bicara setelah anakku bicara? Siapa yang mengoreksi tanpa alasan jelas? Bagaimana nada berubah ketika aku keluar ruangan? Aku mendengar kalimat yang sama, diulang dengan variasi. Harus kuat, jangan cengeng, jangan merepotkan. Kalimat-kalimat itu menyusup ke tubuh kecil, mengubah cara ia berdiri. Suatu pagi, ia menolak mengenakan baju favoritnya.
Nanti dibilang aneh, katanya pelan. Aku bertanya siapa yang bilang. Ia mengangkat bahu. Bahu itu terlalu sering bergerak akhir-akhir ini, seperti tombol aman. Aku memeluknya lebih lama dari biasanya. Ia menerima, tapi tubuhnya tetap kaku, menunggu sesuatu yang tidak datang. Aku mencoba bicara lagi. Kali ini lebih tegas. Aku menyebut kebutuhan anak, menyebut ruang aman. Jawabannya tetap rapi, dibungkus norma dan pengalaman. Kami hanya mendidik. Anak harus tahu aturan. Kamu terlalu lembek. Kata-kata itu jatuh seperti selimut tebal. Hangat di luar, menekan di dalam. Aku merasa kecil di rumah sendiri, dan rasa itu memalukan untuk diakui. Malam datang dengan cepat. Aku menidurkan anakku lebih awal, menunggu sampai napasnya melambat. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan bunyi rumah, piring, langkah, kursi. Aku menimbang, kapan kekerasan dimulai jika tidak ada sentuhan? Apakah aku berlebihan? Pertanyaan itu berputar, menggerus keyakinan. Aku terbangun oleh suara kecil di koridor. Bukan tangis, bukan langkah, hanya kain bergeser. Aku bangun, membuka pintu perlahan. Anakku berdiri di lorong, memegang bantal, matanya merah tapi kering. Aku menggendongnya tanpa bertanya. Di kamar, ia berbaring di sampingku, punggungnya menghadap. Aku menahan keinginan untuk bertanya, takut membuka luka sebelum siap. Keesokan harinya, aku mengambil cuti. Aku ingin mengamati penuh. Aku berada di rumah, terlihat, hadir. Aku mencatat perubahan ketika aku ada. Kata-kata lebih tertahan, nada lebih sopan. Ketika aku pergi sebentar ke kamar mandi, aku mendengar kalimat yang sama kembali, lebih rendah, lebih tajam. Aku keluar sebelum kalimat itu selesai. Wajah-wajah tersenyum. Aku membalas dengan senyum yang kurasakan seperti topeng. Aku melihat anakku mulai memohon maaf untuk hal-hal yang tidak ia lakukan. Maaf, aku berisik. Maaf, aku lupa. Kata maaf itu terlalu sering, terlalu cepat. Aku menghentikannya dengan lembut. Kamu tidak salah. Ia mengangguk. Tapi aku tahu kata-kataku belum sampai. Di dalam, sesuatu telah menanamkan rasa bersalah yang tidak proporsional. Runtuh emosional datang bukan sebagai ledakan, melainkan kelelahan yang menumpuk. Aku duduk di kamar mandi, air mengalir, membiarkan suara menutupi napasku. Aku menyadari keterlambatan bertindak. Aku telah memilih damai palsu di atas kejelasan. Rasa bersalah itu berat, menekan dada, membuat tanganku gemetar ketika aku menutup keran. Aku memutuskan untuk mencari bantuan, setidaknya validasi. Aku menghubungi konselor sekolah, menjelaskan dengan hati-hati. Kata-kata profesional mengalir. Kekerasan psikologis, gaslighting, isolasi. Mendengar istilah itu membuat dunia bergeser. Tidak ada luka fisik, tetapi ada pola yang dikenali. Aku menutup telepon dengan kepala ringan dan perut mual. Mengetahui memberi nama pada sesuatu tidak otomatis membuatnya hilang. Di rumah, aku mencoba perubahan kecil. Aku menegaskan batas, menolak komentar tertentu, memindahkan anakku ke ruang yang lebih dekat denganku. Responsnya dingin, terukur. Aku merasakan perlawanan pasif, aturan diperketat, tatapan dipanjangkan. Aku berdiri di tengah, menyadari bahwa niat baik tidak cukup ketika kekuasaan bekerja rapi. Suatu sore, aku mendengar anakku diminta memilih, diam, atau dianggap tidak tahu diri. Tidak ada ancaman, hanya pilihan palsu. Aku masuk ruangan, menyebut makan malam siap. Percakapan berhenti. Aku menatap mata anakku, melihat sesuatu yang baru, ketakutan yang terlatih. Ketakutan itu membuatku marah, bukan dengan teriakan, tetapi dengan tekad yang dingin. Aku mengajak anakku berjalan sore. Kami duduk di bangku taman, jauh dari rumah. Angin bergerak, suara lalu lintas jauh. Aku bertanya dengan pelan, memberi waktu. Ia menggenggam tanganku erat, lalu melepaskannya, lalu menggenggam lagi. Aku menunggu. Kamu aman sama mama, kataku. Ia menatap tanah lama. Kalau aku bilang, nanti tambah repot. Kalimat itu menghantam. Kekerasan tanpa luka sering mengajarkan korban untuk menjaga kenyamanan pelaku.
Aku menahan air mata, menjaga suara tetap rata. Tidak ada yang lebih penting dari kamu. Ia mengangguk, tapi kata-kata belum keluar. Kami pulang dengan sunyi yang berbeda. Sunyi yang penuh antisipasi. Malam itu, aku menutup pintu kamar dan duduk di lantai bersama anakku. Lampu redup. Aku tidak memegang ponsel. Aku tidak menulis. Aku hadir. Aku berkata, kami bisa berhenti kapan saja. Aku berkata, aku akan percaya. Ia mulai dengan hal kecil. Komentar tentang caranya makan, tentang suaranya yang dianggap mengganggu. Ia meniru nada, pelan, hampir tak terdengar. Aku merasakan dadaku mengencang. Ia berhenti, menatapku, mencari reaksi. Aku mengangguk, meminta ia lanjutkan jika mau. Lalu ia berkata tentang waktu, tentang bagaimana ia diminta menunggu di kamar sementara orang dewasa berbicara. Tentang pintu yang ditutup setengah. Tentang perasaan tidak diinginkan. Aku mendengar, tidak menyela. Aku menyadari betapa sistematisnya isolasi itu. Memisahkan tanpa mengurung. Ia berhenti lagi. Tangannya berkeringat. Aku mengusap punggungnya. Kamu tidak salah, kataku, lagi, dengan keyakinan yang lebih keras. Ada jeda panjang, keheningan menggantung, berat. Aku hampir mengatakan cukup. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. Ada satu lagi, katanya. Aku menahan napas. Ia menunduk, suaranya lebih kecil. Aku takut malam. Aku menunggu memberi ruang. Kalau mama tidur, katanya, aku takut keluar kamar. Aku bertanya kenapa, pelan satu kata. Ia menggigit bibir. Air mata akhirnya jatuh. Bukan deras, tapi pasti. Aku takut dimarahi kalau lewat lorong. Aku takut dibilang, masalah. Kata itu kembali, kini dari mulut anakku. Rumah sendiri berubah menjadi tempat ancaman tanpa suara. Aku merasakan kemarahan yang terpendam naik. Bukan untuk meledak, tetapi untuk mengeras menjadi keputusan. Ia menambahkan satu hal, hampir berbisik, seolah takut dinding mendengar. Aku takut kalau mama tidak ada. Kalimat itu menutup ruang. Tidak ada lagi penyangkalan yang bisa berdiri. Kekejaman tanpa luka telah membangun ketakutan yang hidup di tubuh kecil itu. Aku memeluknya erat, lebih erat dari sebelumnya. Aku berjanji dengan suara yang akhirnya bergetar bahwa aku akan menjaga. Di luar kamar, rumah terdengar biasa. Di dalam, dunia kami berubah. Kehancuran ini memaksa perubahan sikap. Dan aku tahu, mulai saat ini, diam bukan lagi pilihan. Aku bangun lebih pagi dari biasanya, sebelum rumah bergerak. Gelap masih menggantung. Lampu dapur belum dinyalakan. Aku duduk di tepi ranjang anakku, memastikan napasnya tenang. Memastikan bahunya turun dan naik dengan ritme yang bisa kuhitung. Aku tidak menyentuhnya lama-lama. Aku belajar bahwa sentuhan pun bisa terasa seperti pertanyaan jika berlebihan. Aku berdiri pelan, menutup pintu tanpa bunyi. Mode bertahan dimulai dengan hal-hal kecil yang tampak biasa. Jadwal yang diatur ulang, rute yang sedikit diubah, kebiasaan yang digeser setengah langkah. Aku menyebutnya efisiensi. Aku tidak ingin memicu apapun. Aku ingin semua tampak normal. Terutama bagi mereka yang terbiasa menguasai ruang dengan ketenangan. Aku memindahkan pusat hari ke tempat yang lebih terang. Sarapan di dapur, bukan ruang makan. Belajar di meja dekat jendela. Bermain di lantai ruang tamu, bukan kamar. Aku hadir, terlihat, tapi tidak mencolok. Kehadiranku menjadi pagar yang tidak disebutkan. Aku mengajarkan anakku isyarat sederhana, bukan kata-kata besar. Jika ia tidak nyaman, ia bisa mendekat. Jika ia ingin pergi, ia bisa menyebut alasan yang kami sepakati. Aku melatihnya tanpa membuatnya merasa sedang dilatih. Kami berlatih di dapur sambil menyusun sendok. Aku menatap matanya, memastikan ia mengerti tanpa rasa takut. Kalau mama di mana? Tanyanya suatu pagi. Di sini, jawabku, selalu. Aku menahan keinginan untuk berkata lebih. Aku mulai mengumpulkan bukti tanpa menampakkannya sebagai pengumpulan. Aku menyimpan pesan, mencatat tanggal, merekam perubahan nada dengan ingatan yang terlatih. Aku menyimpan pakaian yang menjadi alasan komentar.
Menandai waktu ketika pintu ditutup setengah. Aku tidak mengonfrontasi. Aku mengamati. Di rumah, aku mengubah kebiasaan komunikasi. Aku mengulang aturan dengan nada netral. Aku mengucapkan batas tanpa emosi. Ketika komentar datang, aku menjawab singkat, tidak defensif. Aku menolak berdebat. Perlawanan terbuka hanya akan memberi mereka panggung. Aku tidak memberi panggung. Dia sedang belajar, kataku. Kami sedang makan, kataku. Kita bicarakan nanti, kataku. Kalimat-kalimat itu menjadi dinding tipis yang kerap diremehkan, tapi terus berdiri. Aku menyiapkan ruang aman yang tidak disebut ruang aman. Sebuah sudut dengan buku, bantal, lampu kecil. Anak-anak menyukai sudut. Orang dewasa menganggapnya dekorasi. Aku menempatkannya di tempat yang terlihat dari dapur. Aku menyingkirkan pintu kamar yang sering menjadi batas tak terlihat. Ketegangan meningkat bukan karena teriakan, melainkan karena ruang gerak menyempit. Mereka tidak lagi bebas memilih momen. Setiap interaksi kini berada dalam pandanganku. Aku merasakan perubahan mikro, jeda sebelum komentar, tarikan napas yang ditahan. Aku tidak merayakan. Aku mencatat. Aku memperkuat jejaring tanpa mengumumkannya. Aku berbicara dengan guru, konselor, tetangga yang tepat. Aku memilih kata-kata yang faktual, bukan emosional. Aku meminta saran, bukan penghakiman. Aku belajar istilah yang tepat, definisi yang berguna. Bahasa menjadi alat bertahan. Di sekolah, aku meminta catatan tertulis. Aku menyimpan salinannya. Aku tidak menuduh. Aku meminta observasi. Di klinik, aku berkonsultasi singkat. Meminta panduan umum. Aku tidak menyebut nama. Aku membangun konteks. Di rumah, aku menjaga rutinitas anakku tetap utuh. Waktu tidur konsisten. Cerita sebelum tidur kembali. Aku mengizinkan cahaya lebih lama. Aku tidur lebih dekat. Bukan karena takut, tetapi karena kehadiran menenangkan. Aku membiarkan ia memegang lenganku sampai tertidur. Aku menahan diri untuk tidak menangis. Aku mengubah cara mendengarkan. Aku tidak lagi menunggu pengakuan besar. Aku menangkap potongan. Kalimat yang terpotong. Mimpi yang berulang. Kebiasaan baru. Aku bertanya dengan satu pertanyaan, lalu berhenti. Aku memberi ruang. Aku percaya bahwa kebenaran akan datang jika ia merasa aman. Suatu siang, aku mendengar desahan panjang dari dapur. Aku masuk tanpa terburu. Aku menaruh piring. Aku menatap jam. Aku memotong percakapan dengan aktivitas. Bukan dengan kata-kata. Aku merasakan kemarahan yang terpendam bergerak di dadaku. Seperti mesin yang dipanaskan perlahan. Aku menyalurkannya ke ketepatan. Aku mulai menulis untuk diriku sendiri. Bukan sebagai catatan peristiwa, tetapi sebagai peta. Siapa bereaksi terhadap apa? Jam berapa? Di mana? Aku menandai area rawan. Aku memindahkan kegiatan dari area itu. Aku menutup celah. Aku juga melatih diriku untuk tidak terpancing. Aku menghitung napas. Aku menunda respons. Aku memeriksa wajahku di cermin, memastikan ketenangan. Aku belajar bahwa ketenangan bukan pasif. Ia aktif dan melelahkan. Ada hari ketika mereka mencoba memancing. Kalimat dilempar seperti umpan. Aku menolaknya dengan diam. Aku menjawab pertanyaan lain. Aku mengubah topik. Aku mengajak anakku keluar rumah. Aku memanfaatkan siang, taman, perpustakaan. Aku mengurangi waktu di dalam rumah tanpa membuatnya terlihat sebagai penghindaran. Kenapa sering keluar? Tanya seseorang. Udara, jawabku. Aku memperhatikan bagaimana pertanyaan itu berhenti setelah beberapa kali. Aku memikirkan konsekuensi. Aku tahu eskalasi terbuka akan memicu balasan. Aku tahu sistem keluarga sering melindungi yang lebih tua, yang lebih vokal. Aku tidak ingin anakku menjadi medan perang. Aku ingin ia tetap menjadi anak. Aku menguji satu batas kecil. Aku menolak satu komentar secara eksplisit, tanpa emosi. Aku menyebut dampaknya, bukan niat. Reaksinya dingin, lalu tertahan. Aku melihat kilatan ketidaknyamanan. Aku menandainya sebagai bukti.
bahwa batas bisa berdiri. Malam-malam menjadi ruang evaluasi. Aku duduk di ruang tamu dengan lampu kecil. Aku meninjau hari. Aku bertanya pada diri sendiri, apakah ada yang terlewat? Aku memeriksa pintu. Aku memastikan sudut aman rapi. Aku mematikan televisi lebih awal. Anakku mulai kembali bermain sedikit. Tawanya muncul singkat, lalu lebih lama. Aku tidak memuji berlebihan. Aku membiarkannya tumbuh tanpa sorotan. Aku mengamati bahwa ketakutannya mereda ketika aku konsisten. Namun tekanan tidak hilang. Ia beradaptasi. Cara-cara lama diganti dengan cara-cara baru. Nada lebih sopan, pesan lebih terselubung. Aku tidak lengah. Aku mencatat perubahan sebagai bukti evolusi. Aku menyadari bahwa bukti tidak selalu berupa kata. Ia bisa berupa pola. Aku memotret papan jadwal, menyimpan pesan, mencatat perubahan. Aku mengumpulkan tanpa terlihat mengumpulkan. Aku menyimpan di tempat aman. Aku mulai membaca tentang hak, tentang batasan. Aku menemukan bahwa tidak semua kekerasan meninggalkan luka. Aku menemukan istilah yang membuat perutku berkontraksi. Tapi pikiranku jernih. Aku tidak sendirian. Ada prosedur, ada jalur. Aku berhenti menyalahkan diriku sendiri. Itu menguras energi. Aku mengalihkan energi ke tindakan yang terukur. Aku memilih untuk bertahan, bukan menunggu. Suatu sore, aku menemukan catatan kecil di tas anakku. Gambar rumah dengan pintu besar dan jendela kecil. Aku bertanya apa artinya. Ia berkata pelan, supaya kelihatan. Aku mengangguk. Aku tidak bertanya lebih. Aku menyimpannya. Aku mengubah aturan tamu. Aku menetapkan jam kunjungan. Aku menutup pintu kamar pada jam tertentu. Aku mengumumkan rutinitas baru sebagai kebutuhan anak. Aku menempatkan kepentingan anak sebagai alasan utama. Alasan itu sulit diserang tanpa terlihat kejam. Aku menyiapkan rencana keluar jika perlu. Tas kecil dengan barang penting. Dokumen, nomor telepon. Aku menyimpannya di tempat yang tidak mencolok. Aku tidak berniat pergi, tetapi kesiapan memberi ketenangan. Aku juga menyiapkan rencana bicara. Jika saatnya tiba, aku tahu apa yang akan kukatakan dan apa yang tidak. Aku berlatih di kepala, menghilangkan emosi, menyisakan fakta. Aku tidak ingin kata-kata melukai anakku di kemudian hari. Ketika ketegangan memuncak, aku merasakan perubahan di udara. Ruang gerak mereka semakin sempit, mereka menyesuaikan tapi tidak nyaman. Aku tidak menantang, aku bertahan. Pada suatu malam, setelah rumah sepi, aku membuka berkas yang selama ini hanya kusentuh. Aku membaca ulang catatan sekolah, pesan, jadwal. Aku menghubungkan titik-titik. Aku melihat pola yang tidak bisa disangkal. Aku merasakan campuran lega dan takut. Lega karena jelas. Takut karena jelas berarti tindakan. Aku menemukan sesuatu yang selama ini luput. Celah. Bukan celah besar, bukan jalan pintas. Sebuah aturan kecil yang sering diabaikan. Sebuah norma yang bisa dipertanyakan. Sebuah mekanisme perlindungan yang berlaku ketika kepentingan anak terancam. Bahkan tanpa luka fisik. Celah hukum dan sosial yang tidak keras, tetapi efektif. Aku menutup berkas itu pelan. Aku duduk lama, mendengarkan rumah. Aku memikirkan langkah berikutnya. Urut, tanpa tergesa. Aku tahu sekali bergerak. Tidak ada kembali ke pura-pura. Aku masuk ke kamar anakku. Ia tidur nyenyak. Aku menyentuh rambutnya, sekali. Aku berjanji pada diri sendiri untuk tetap dingin, tetap waspada, tetap protektif. Mode bertahan telah mengantarkanku ke tepi perlawanan yang terencana. Aku mematikan lampu. Di gelap, keputusan terasa lebih terang. Telepon itu bergetar sekali, lalu berhenti. Tidak ada nama. Tidak ada pesan, aku membiarkannya. Di rumah ini, bunyi kecil sering berarti ujian. Aku menunggu 1 menit penuh sebelum menyentuh layar. Memastikan tidak ada mata yang memperhatikan. Memastikan napasku rata. Panggilan kedua datang 10 menit kemudian. Aku menjawab sambil berdiri dekat jendela, membelakangi ruang makan. Bu, ini saya. Suara itu pelan, profesional. Kita perlu bicara, bukan di sini. Aku menutup mata sejenak. Sekutu jarang datang dengan pengumuman. Mereka muncul karena kebutuhan, bukan keberanian.
Aku menyebut satu waktu yang aman. Ia menyebut satu tempat netral. Kami sepakat tanpa banyak kata. Pertemuan itu singkat dan hati-hati. Sebuah ruangan kecil di sekolah, dinding berwarna pucat, kursi plastik yang berderit pelan. Guru BK duduk dengan punggung lurus, map tipis di depannya. Aku duduk berhadapan, tangan di pangkuan, tidak ada basa-basi. Ada pola, katanya. Bukan satu kejadian. Aku mengangguk. Mendengar kalimat itu membuat dadaku longgar sekaligus berat. Validasi sering terasa seperti pisau bermata dua. Ia menyebut istilah yang sudah kubaca. Kekerasan psikologis, lingkungan tidak aman, dampak jangka panjang. Ia berhenti setiap beberapa kalimat memberi ruang. Aku mengisi ruang itu dengan fakta, bukan emosi, tanggal, jam, perubahan perilaku. Aku menyebut tanpa menyalahkan. Kita perlu hati-hati, katanya. Langkah yang salah bisa memperburuk. Aku mengangguk lagi. Kehati-hatian adalah bahasa yang kami bagi. Sekutu kedua muncul tanpa rencana. Kerabat jauh yang jarang berkunjung datang untuk urusan lain. Kami bertemu di teras, suara lalu lintas menutup percakapan. Ia menatap rumahku lama, lalu menatapku. Ada yang tidak beres, katanya. Tidak menunggu jawabanku. Aku melihat cara mereka memandang anakmu. Aku tidak membantah. Aku tidak menjelaskan. Aku hanya berkata, aku sedang menata. Ia menawarkan satu hal, telinga. Bukan solusi, bukan intervensi, hanya saksi. Aku menerimanya. Saksi seringkali lebih berharga daripada nasihat. Strategi mulai terbentuk berlapis. Aku menulisnya di kepala, bukan kertas. Lapisan pertama, keamanan anak tanpa konflik. Lapisan kedua, dokumentasi tanpa provokasi. Lapisan ketiga, jalur resmi tanpa pengumuman. Lapisan keempat, dukungan sosial tanpa gosip. Setiap lapisan berdiri sendiri. Jika satu runtuh, yang lain bertahan. Aku menguji kepercayaan sekutu-sekutu itu dengan verifikasi kecil. Aku menyampaikan potongan, bukan keseluruhan. Aku melihat respons mereka terhadap detail, bukan cerita. Aku mencari konsistensi. Aku tidak mengikat siapapun dengan janji. Aku menjaga jarak agar tidak ada yang merasa diseret. Waktu bergerak cepat ketika kau menahan napas. Setiap hari terasa lebih pendek. Aku menyadari bahwa jeda-jeda aman semakin jarang. Mertua mulai lebih sering berada di ruang bersama. Adik ipar mengajukan pertanyaan yang terdengar santai tapi mengarah. Kemana kamu sering pergi? Kenapa anakmu pulang lebih awal? Aku menjawab ringan, konsisten. Aku tidak mengubah cerita. Cerita yang berubah mengundang kecurigaan. Aku menyimpan salinan catatan sekolah di tempat yang berbeda. Aku memfoto jadwal. Aku menyimpan pesan suara. Aku meminta konselor menuliskan rekomendasi umum tanpa nama. Aku membangun berkas tanpa judul. Di rumah, aku menjaga ritme. Aku tidak terlihat sibuk. Aku tidak terlihat tegang. Aku memasak, membersihkan, bekerja. Aku menjadi latar yang tenang. Ketika orang terbiasa dengan ketenangan, mereka lengah. Sekutu guru mengirim pesan singkat. Ada perkembangan. Aku membalas. Telepon besok. Aku tidak ingin jejak tertinggal di layar. Kami berbicara tentang opsi, bukan keputusan. Tentang konsekuensi sosial jika melibatkan pihak tertentu. Tentang kemungkinan tudingan balik. Tentang pentingnya waktu. Aku mendengarkan, mencatat, menimbang. Aku tidak berjanji. Kerabat jauh itu menghubungiku malam hari. Mereka curiga, katanya. Bukan bukti, hanya rasa. Aku merasakan denyut di pelipis. Kecurigaan sering mendahului tindakan. Apa tandanya? Tanyaku. Pertanyaan yang sama, berulang, katanya. Nada yang berubah. Aku mengucapkan terima kasih, menutup telepon, berdiri di dapur lama-lama. Lampu kulkas menyala ketika aku membukanya tanpa tujuan. Aku menutupnya lagi. Aku bernapas. Aku mempercepat satu hal, memperlambat yang lain. Aku mempercepat pengumpulan rekomendasi tertulis. Aku memperlambat perubahan rutinitas. Aku ingin keseimbangan. Cukup bergerak untuk siap. Cukup diam untuk tidak terlihat. Aku mengajarkan anakku kalimat netral jika ditanya. Kalimat yang tidak menuduh, tidak membuka. Kami berlatih sambil bermain. Ia belajar cepat.
terlalu cepat untuk anak seusianya. Itu membuatku sedih dan bangga sekaligus. Di sekolah, guru BK menyarankan satu langkah kecil. Catatan pengamatan lanjutan. Bukan laporan, catatan. Aku setuju. Aku tahu catatan hari ini bisa menjadi dasar besok. Aku menyadari bahwa membangun dukungan eksternal berarti membuka diri pada risiko besar. Orang bisa salah paham, informasi bisa bocor, hubungan bisa rusak. Aku menimbang itu setiap malam. Aku memilih risiko yang terukur. Mertua mulai lebih sering memanggil anakku dengan nada yang terdengar manis. Terlalu manis. Aku hadir setiap kali. Aku duduk dekat. Aku memotong dengan aktivitas. Aku menahan diri untuk tidak menunjukkan kewaspadaan. Aku memelihara wajah netral seperti perisai. Suatu sore, aku menemukan pintu kamar anakku tertutup rapat. Itu tidak biasa. Aku membuka pelan. Ia duduk di lantai, memeluk buku. "Kenapa ditutup?" tanyaku. "Supaya tidak dengar," katanya. Aku mengangguk. Aku tidak bertanya apa. Aku menutup pintu setengah, seperti biasa. Aku menempatkan diriku di antara pintu dan lorong. Aku menjadi perabotan. Aku menerima pesan dari guru. Ada perubahan sikap lagi. Aku membalas, catat, satu kata, aman. Sekutu kerabat mengirim foto jam dinding di rumah. Jam yang berhenti sebentar lalu berjalan lagi. Waktu, tulisnya. Aku mengerti. Waktu menjadi musuh utama ketika tekanan meningkat. Aku menyiapkan rencana jika rencana utama tertunda. Aku menyiapkan rencana jika rencana bocor. Aku menyiapkan rencana jika aku harus memilih cepat. Aku tidak menyukai pilihan cepat, tapi aku siap. Aku menyadari bahwa kecurigaan mereka mulai mengarah. Bukan ke tindakan, tetapi ke niat. Mereka menanyakan motif. Mereka mengamati jadwal. Mereka menguji kesabaran. Aku menjawab dengan konsistensi. Konsistensi membuat kecurigaan lelah. Namun suatu malam, setelah makan, aku melihat mertua menatap tas anakku lama. Terlalu lama. Ia bertanya tentang isinya. Aku menjawab ringan. Ia mengangguk, lalu tersenyum. Senyum itu tidak sampai ke mata. Aku mencatatnya. Rencana hampir terbongkar bukan oleh bukti, melainkan oleh perubahan suasana. Ketika orang yang terbiasa menguasai merasa kehilangan kendali, mereka mencari sumber. Aku merasakan pencarian itu seperti angin dingin di tengkuk. Aku mempercepat satu pertemuan terakhir dengan guru. Aku meminta ringkasan tertulis. Aku menyimpannya. Aku menghubungi konselor untuk jadwal lanjutan. Aku tidak menyebut alasan di rumah. Kerabat jauh mengabarkan bahwa ada pembicaraan tertutup tentang aturan rumah yang baru. Aturan sering menjadi alat legitimasi. Aku bersiap. Malam itu, aku duduk di ruang tamu dengan lampu kecil. Aku menyusun urutan jika konfrontasi terjadi. Apa yang kukatakan, apa yang kutahan. Aku memilih kata-kata yang tidak memicu defensif, tapi tegas. Aku menyiapkan kalimat penutup jika harus pergi. Aku memeriksa tas kecil yang sudah kusiapkan. Dokumen ada. Nomor telepon ada. Uang ada. Aku menutupnya kembali. Aku tidak ingin pergi. Tapi kesiapan memberi ketenangan. Anakku tidur lebih cepat malam itu. Aku duduk di sampingnya sampai napasnya rata. Aku merasakan berat keputusan di dada, tapi juga kejelasan. Dukungan eksternal telah dibangun, rapuh tapi nyata. Aku tidak sendirian lagi. Di luar kamar, suara rumah terdengar normal. Tertawa kecil, piring, televisi. Normalitas sering menjadi topeng terbaik. Teleponku bergetar. Pesan singkat dari kerabat. Mereka bertanya banyak. Aku membalas. Tetap biasa. Aku mematikan layar, berdiri di lorong. Aku menyadari bahwa tekanan menuju konfrontasi meningkat. Sekutu-sekutu ada, strategi ada, waktu menipis. Aku menarik napas panjang. Di rumah yang tampak sama, garis-garis sudah ditarik. Dan aku tahu, langkah berikutnya tidak bisa lagi hanya bertahan. Pagi itu, sendok jatuh ke lantai dan tidak ada yang tertawa. Bunyi kecilnya memantul lebih lama dari biasanya, seperti ingin didengar.
Aku menunggu sepersekian detik, memastikan siapa yang akan bereaksi terlebih dulu. Aku mengubah tekanan dengan cara yang paling tidak terlihat, konsistensi. Bukan penolakan keras, bukan konfrontasi. Hanya pengulangan batas yang sama, di waktu yang sama, dengan nada yang sama. Orang yang terbiasa menguasai ruang akan mulai gelisah ketika ruang itu tidak lagi memberi respons. Hari-hari berjalan dengan ritme yang sengaja kupadatkan. Aku berada di ruang bersama, lebih sering. Aku menempatkan diriku di antara suara dan tubuh kecil yang ingin kulindungi. Aku menyapa, menutup, mengalihkan, tanpa drama. Ketika komentar datang, aku menanggapinya dengan kalimat netral yang sudah kuhafal. Aku tidak menambahkan emosi. Emosi adalah bahan bakar. Kesalahan pertama datang sebagai kebiasaan lama yang tidak lagi menemukan tempat. Nada yang biasanya tak tertandingi kini berhenti di udara, lalu turun sendiri. Tatapan yang dulu membuat anakku menyusut kini bertemu mataku lebih dulu. Ada jeda, pendek, canggung, yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku menyimpannya. Aku memancing tanpa umpan. Aku mengubah jam makan 1 kali, lalu mengembalikannya ke semula. Aku memperhatikan siapa yang bertanya dan bagaimana. Aku mencatat pergeseran kecil itu. Orang yang merasa kehilangan kendali sering bertanya untuk memulihkan, bukan untuk tahu. Aku menolak satu komentar secara eksplisit, singkat, tanpa penjelasan. Aku menyebut dampaknya, bukan niatnya. Kalimat itu berdiri sendiri, tidak memerlukan pembelaan. Wajah yang mendengarnya menegang, lalu kembali rata. Aku mencatat perubahan otot di rahang, tarikan napas yang tertahan. Itu adalah retak yang pertama. Aku meningkatkan tekanan dengan aturan yang terdengar masuk akal. Jam tidur, anak ditetapkan ulang, tertulis, ditempel, jam belajar ditentukan, dengan jeda yang jelas. Aku mengumumkannya sebagai rekomendasi sekolah. Rekomendasi seringkali lebih sulit diserang daripada keputusan pribadi. Mereka mengangguk. Tapi aku melihat mata yang bergerak cepat, menghitung celah. Kesalahan kedua datang dari upaya menutup celah yang tidak ada. Pesan singkat dikirim terlalu cepat, menanyakan kepulangan. Pertanyaan itu terdengar peduli, tetapi waktunya salah. Aku menjawab sesuai jadwal yang tertempel. Tidak ada kebohongan, hanya ketepatan. Di rumah, aku menutup pintu tertentu pada jam tertentu. Bukan melarang, hanya menata. Aku menyebutnya privasi. Kata itu mengganggu bagi mereka yang terbiasa masuk tanpa izin. Aku melihat perubahan rute. Langkah yang biasanya melewati lorong kini berputar. Lingkar pengaruh menyempit. Aku menyiapkan panggung kecil untuk kesalahan berikutnya. Kehadiran pihak ketiga. Guru datang untuk mengambil dokumen. Aku memastikan pertemuan terjadi di ruang bersama, terang. Aku duduk di sana, diam. Percakapan berlangsung singkat, profesional. Setelah pintu tertutup, udara berubah. Aku merasakannya seperti tekanan di telinga. Kenapa harus melibatkan orang luar? Tanya suara yang berusaha ringan. Ini prosedur, jawabku. Prosedur adalah tembok yang tidak bisa dituding. Aku melihat mata yang menajam, lalu senyum yang dipasang. Senyum itu tidak sampai ke mata. Aku mencatatnya sebagai retak kedua. Aku menjaga anakku dekat, tapi tidak lengket. Aku ingin ia merasa aman tanpa merasa diawasi. Aku memuji usaha, bukan hasil. Aku mengembalikan pilihan kecil, buku mana, baju mana. Aku melihat bahunya turun sedikit. Itu membuatku berani melangkah 1 inci lagi. Kesalahan ketiga datang dari ketergesaan. Aturan baru diumumkan di meja makan. Aturan yang mempersempit gerak anak. Dengan alasan kedisiplinan. Aku mendengarkan sampai selesai. Aku tidak memotong. Lalu aku bertanya satu hal. Aturan ini disepakati siapa? Pertanyaan sederhana, tapi ia memaksa struktur terlihat. Tidak ada jawaban yang rapi. Ada jeda. Ada tatapan ke arah lain. Ada upaya mengubah topik. Aku mengulang pertanyaan dengan nada yang sama. Jawaban akhirnya muncul. Kabur. Aku mengangguk, tidak setuju, tidak menolak.
Aku menutup pembahasan dengan menyebut rekomendasi tertulis yang sudah ada. Aku melihat tangan yang mengepal, lalu mengendur. Ancaman datang bukan sebagai teriakan, melainkan sindiran. Hati-hati, katanya suatu malam. Orang bisa salah paham. Aku menjawab pelan. Aku paham. Ancaman yang tidak spesifik adalah tanda bahwa kendali goyah. Orang yang berkuasa biasanya tidak perlu mengancam. Mereka hanya bertindak. Aku mencatat ini sebagai retak ketiga. Aku meningkatkan tekanan dengan waktu. Aku mempercepat satu proses, memperlambat yang lain. Aku mempercepat pengumpulan catatan, memperlambat respons emosional. Aku ingin kesalahan mereka datang lebih cepat daripada perbaikan. Waktu bekerja untuk mereka yang sabar. Di sekolah, catatan bertambah. Tidak dramatis, konsisten. Aku menyimpannya. Di rumah, komentar berubah bentuk, lebih halus, lebih menyudut. Aku menangkis dengan kalimat yang sama. Konsistensi membuat provokasi kelelahan. Aku merasakan agresi terpendam di udara, bukan ledakan, tetapi getaran. Aku tidak menantangnya. Aku menggunakannya. Ketika emosi naik, ketelitian turun. Kesalahan kecil menjadi mungkin. Kesalahan keempat datang dari dokumentasi. Sebuah catatan rumah tangga diubah tanpa pemberitahuan. Aku menemukannya, memotretnya, menyimpannya. Aku mengembalikannya ke tempat semula. Aku menunggu. Perubahan itu diakui setengah, lalu disangkal. Kontradiksi tercipta. Aku menyimpannya sebagai pasangan bukti. Lingkar pengaruh menyempit lebih jauh ketika pihak-pihak yang biasanya menjadi perantara mulai menarik diri. Mereka tidak ingin berada di tengah. Aku tidak memaksa. Kekosongan perantara membuat jalur langsung tak terhindarkan. Aku menguji satu batas lagi. Kali ini di hadapan saksi. Aku menolak satu instruksi yang tidak sejalan dengan rekomendasi. Dengan alasan tertulis, tidak ada nada tinggi. Tidak ada penjelasan panjang. Aku menatap jam. Aku menunggu. Penolakan itu diterima dengan senyum kaku. Saksi mencatat tanpa menulis. Malam itu, aku mendengar percakapan tertutup yang lebih cepat dari biasanya. Kata-kata berdesakan. Aku tidak mendekat. Aku tidak menguping. Aku hanya mencatat perubahan volume dan tempo. Ketika orang bicara cepat, mereka mencoba mengejar kendali yang lari. Ancaman berbalik arah ke bentuk yang lebih praktis. Pertanyaan tentang tas kecil. Tentang jadwal. Tentang telepon. Aku menjawab apa adanya. Tidak ada yang bisa dipatahkan karena tidak ada yang disembunyikan di level itu. Yang kusimpan ada di tempat lain. Keberanian diuji ketika aku harus memilih hadir atau pergi. Aku memilih hadir. Kehadiran membuat mereka berhitung. Pergi memberi ruang. Aku tidak memberi ruang. Aku juga diuji oleh rasa bersalah. Suara kecil di kepalaku bertanya apakah aku terlalu jauh. Aku menenangkan diri dengan fakta. Fakta tidak berteriak. Ia menunggu. Kesalahan kelima datang dari pernyataan yang tidak konsisten. Dua versi cerita keluar di hari yang sama, kepada dua orang berbeda. Aku tidak membandingkan di depan siapapun. Aku mencatat tanggal, jam, saksi. Kontradiksi itu mengikat kesalahan sebelumnya, membentuk pola. Aku menyiapkan pertemuan singkat dengan konselor. Meminta klarifikasi tertulis tentang rekomendasi. Bukan laporan, klarifikasi. Kata itu aman. Aku menyimpannya. Di rumah, aku merasakan suasana menegang seperti tali yang ditarik. Orang-orang berbicara lebih pelan, tapi lebih sering. Aku tidak menambah ketegangan. Aku menyederhanakan rutinitas. Kesederhanaan mengungkap kebiasaan buruk. Suatu pagi, aku menemukan pintu yang seharusnya terbuka menjadi tertutup rapat. Aku membukanya tanpa suara. Tidak ada apa-apa. Justru itu yang mencurigakan. Penutupan tanpa alasan adalah bentuk kontrol. Aku mencatatnya. Aku menguji respons dengan satu pertanyaan terbuka di meja makan tentang jadwal minggu depan. Jawaban datang cepat, lalu direvisi. Revisi itu kecil, tapi cukup. Aku menatap kalender. Aku menyebutkan perbedaan. Wajah berubah. Senyum dipasang. Aku menyimpan momen itu. Aku memperkuat dukungan eksternal tanpa memperluas lingkar. Guru, konselor, satu kerabat, itu saja. Aku tidak ingin kerumunan. Kerumunan bocor. Ketika agresi terpendam mencari jalan, ia menemukan kebiasaan lama. Suara naik sedikit. Komentar lebih tajam.
Aku memotong dengan aktivitas. Aku memindahkan fokus. Aku tidak membiarkan momentum. Kesalahan keenam datang dari kelelahan. Pertanyaan diulang terlalu sering. Nada berubah. Aku menjawab dengan kalimat yang sama seperti sebelumnya. Perbedaan nada menjadi bukti bahwa masalah bukan di jawabannya. Aku menyadari bahwa aku tidak lagi hanya bertahan. Aku memancing. Setiap hari kecil menambah tekanan. Setiap kesalahan kecil menumpuk. Kendali mereka tidak runtuh. Ia retak. Retakan itu cukup. Malam terakhir sebelum aku mengikat semuanya, aku duduk di ruang tamu dengan lampu kecil. Aku membuka berkas yang selama ini kubangun. Aku menyusun urutan, catatan sekolah, klarifikasi konselor, foto perubahan, pesan waktu, saksi. Aku melihat pola yang jelas, tanpa interpretasi emosional. Aku merasakan dingin di tulang belakang, lalu kelegaan. Aku masuk ke kamar anakku. Ia tidur dengan tenang. Aku menyentuh rambutnya sekali. Aku tahu keberanian bukan ketiadaan takut, melainkan kemampuan bergerak meski takut. Di lorong, aku berhenti. Aku mendengar langkah, lalu berhenti juga. Kami berdua diam, dipisahkan tembok. Aku tidak bergerak. Aku tidak bernapas lebih cepat. Aku menunggu. Langkah itu menjauh. Aku kembali ke meja. Aku menutup berkas terakhir. Aku menaruhnya di tempat yang sudah kusiapkan. Bukti terakhir siap diajukan. Aku mematikan lampu, meninggalkan cahaya kecil menyala. Semua menuju momen penentuan. Pagi itu tidak dimulai dengan teriakan. Tidak ada pintu dibanting. Tidak ada suara tinggi. Justru sebaliknya. Rumah terasa terlalu rapi, terlalu tenang. Seperti ruang tunggu sebelum keputusan diumumkan. Aku berdiri di depan cermin, merapikan pakaian anakku, memastikan kancingnya tertutup rapi, memastikan tangannya hangat ketika ku genggam. Aku tidak mengatakan apapun yang besar. Aku hanya berkata, "Kita pergi sebentar." Ia mengangguk, tanpa bertanya. Kepercayaan itu menekan dadaku lebih keras daripada ketakutan manapun. Hari pembalasan tidak pernah terasa seperti balas dendam. Ia terasa seperti beban yang akhirnya diletakkan di meja, satu persatu, tanpa emosi berlebih. Aku membawa berkas itu dalam tas sederhana. Tidak ada label. Tidak ada tanda bahaya. Hanya kertas, tanggal, dan ketenangan yang dipelajari dengan susah payah. Ruang itu dingin, terang, netral. Kursi disusun rapi. Orang-orang duduk dengan jarak yang diukur. Aku memilih duduk di tempat yang memungkinkan anakku melihatku kapan saja. Aku tidak ingin ia merasa sendirian. Aku tidak ingin ia menjadi pusat perhatian. Aku ingin ia aman. Ketika waktunya tiba, aku tidak berdiri. Aku tidak perlu. Fakta tidak membutuhkan posisi. Aku mengeluarkan berkas pertama, lalu kedua. Aku menyebut tanggal, bukan perasaan. Aku menyebut jam, bukan dugaan. Aku menyusun urutan seperti peta, bukan cerita. Setiap detail berdiri sendiri, tapi saling menguatkan. Ada upaya memotong. Nada yang dulu menguasai ruangan mencoba kembali. Aku mengangkat tangan sedikit, tidak tinggi. Aku menunggu giliran. Aku berbicara ketika diminta. Kesabaran menjadi senjata yang tidak terlihat. Aku melihat wajah-wajah berubah. Bukan karena tuduhan, tetapi karena konsistensi. Catatan sekolah bertemu dengan klarifikasi konselor. Pesan waktu bertemu dengan saksi. Perubahan jadwal bertemu dengan aturan yang diumumkan sepihak. Manipulasi yang dulu tersembunyi di balik kebiasaan, kini berdiri telanjang di bawah cahaya. Anakku tidak melihat kertas-kertas itu. Ia melihat wajahku. Aku menjaga wajahku tetap tenang. Aku ingin ia tahu bahwa kebenaran tidak harus menakutkan. Ketika pertanyaan datang, aku menjawab singkat. Ketika upaya pengalihan muncul, aku kembali ke poin. Aku tidak mengejar pengakuan. Aku mengejar keselamatan. Perbedaan itu terasa di ruangan. Orang-orang berhenti mencari drama. Mereka mulai mencari solusi. Struktur kuasa yang dulu bergantung pada norma dan rasa bersalah mulai goyah ketika diminta menjelaskan detail. Detail tidak berteriak. Ia menuntut konsistensi. Setiap inkonsistensi kecil menjadi retakan yang tidak bisa ditutup dengan senyum. Aku merasakan gelombang emosi datang dan
Pergi, marah, sedih, lega, semuanya ingin keluar bersamaan. Aku menahannya. Aku mengingat tujuan. Aku menatap tangan anakku yang kecil di atas meja. Aku memilih fokus. Ada momen hening yang panjang, seperti napas ditahan bersama. Di momen itu, aku menyadari bahwa rumah yang dulu tidak ramah, tidak lagi menjadi satu-satunya arena. Cahaya telah masuk, dan cahaya jarang bisa diusir kembali. Keputusan awal dibacakan dengan nada administratif, tidak heroik, tidak dramatis, tapi kata-katanya jelas. Batas ditetapkan, prosedur disepakati, tanggung jawab dialihkan dari anak ke orang dewasa. Itu saja sudah cukup membuat lututku terasa lemas. Aku tidak menoleh untuk melihat reaksi mereka. Aku tidak perlu. Yang penting adalah apa yang berubah setelah kata-kata itu keluar. Lingkar pengaruh yang dulu menekan kini dibatasi. Akses diatur, pengawasan ditetapkan. Martabat anak diakui tanpa perlu ia bersuara lebih jauh. Kami keluar dari ruangan itu tanpa sorak. Lorong terasa panjang, tapi langkah kami ringan. Di luar, cahaya siang terasa berbeda. Tidak lebih terang, hanya lebih jujur. Sudah? Tanya anakku pelan. Sudah untuk hari ini, jawabku. Aku tahu, ini belum akhir. Putusan awal membuka jalan, bukan garis finish. Akan ada penyesuaian, akan ada gema, akan ada hari-hari yang tidak mudah. Tapi sesuatu yang besar telah bergeser. Pusat gravitasi berpindah dari kuasa yang menekan ke perlindungan yang nyata. Di mobil, aku duduk sejenak sebelum menyalakan mesin. Tanganku gemetar sedikit. Aku membiarkannya. Gemetar bukan tanda lemah. Ia tanda bahwa tubuhku akhirnya menyadari bahwa ancaman telah berubah bentuk. Aku menoleh ke kursi belakang. Anakku memandang keluar jendela. Wajahnya tenang. Aku menarik napas panjang. Hari pembalasan bukan tentang menjatuhkan siapapun. Ia tentang mengangkat satu kehidupan kecil. Kembali ke tempat yang seharusnya. Ketika kami melaju pergi, aku tidak merasa menang. Aku merasa bertanggung jawab. Dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, tanggung jawab itu tidak terasa sendirian. Di belakang kami, pintu-pintu lama mulai tertutup dengan sendirinya. Di depan, jalan terbuka, belum rata, tapi nyata. Putusan awal telah membuka jalan perubahan besar. Aku mengemudi perlahan, menjaga jarak, menjaga arah. Setelah badai, aku tahu, tiba saatnya menyembuhkan. Pagi pertama di rumah itu terasa berbeda. Tidak lebih terang, tidak lebih sunyi, hanya lebih ringan. Aku membuka jendela tanpa ragu, membiarkan udara masuk tanpa menghitung kemungkinan. Rumah yang baru tidak lahir dari cat ulang atau furnitur. Ia lahir dari jeda. Dari keputusan-keputusan kecil yang tidak lagi diperdebatkan. Dari pintu yang kini terbuka karena ingin, bukan karena harus. Aku menata ulang ritme hari dengan perlahan. Tidak ada target besar, hanya kebiasaan yang kembali ke ukuran manusia. Sarapan tanpa terburu. Sepatu disusun sendiri oleh tangan kecil yang dulu gemetar. Aku mengamati tanpa mengawasi. Mengawasi adalah refleks lama. Mengamati adalah pilihan baru. Anakku mulai tidur di kamarnya lagi. Tidak setiap malam, tidak langsung. Aku tidak memaksa. Aku membiarkan ia memilih. Lampu kecil tetap menyala, pintu dibiarkan setengah. Aku duduk di lantai beberapa menit sebelum keluar, memastikan napasnya rata. Ketika aku menutup pintu, tidak ada rasa bersalah. Hanya kepercayaan yang dititipkan. Kami berbicara tentang hal-hal ringan, tentang warna yang disukai, tentang buku yang ingin dibaca. Kadang-kadang ia menyebutkan hal kecil yang dulu tidak pernah keluar. Aku mendengarkan tanpa membesarkan. Aku menjawab seperlunya, tidak menambal dengan penjelasan panjang. Aku belajar bahwa keheningan yang aman adalah obat. Aku suka rumah ini, katanya suatu sore. Aku juga, jawabku. Aku menghapus beberapa aturan lama yang tidak lagi perlu. Jam-jam yang dulu kaku kini fleksibel. Aku menyimpan kalender di laci, bukan di dinding. Jadwal menjadi panduan, bukan penguasa. Aku merasakan tubuhku menyesuaikan.
seperti otot yang lama tegang akhirnya belajar rileks. Keadilan yang kami dapatkan tidak sempurna. Tidak ada permintaan maaf yang megah. Tidak ada penyesalan yang diumumkan. Tapi ada batas yang ditegakkan, prosedur yang berjalan, dan jarak yang menjaga. Itu cukup. Keadilan bagiku kini berarti ruang bernapas. Aku mendefinisikan ulang keluarga tanpa suara keras. Keluarga bukan lagi kumpulan kewajiban, melainkan jaringan aman. Orang-orang yang hadir dengan konsistensi, bukan tuntutan. Aku memilih siapa yang masuk ke ruang kami, dan kapan. Keputusan itu tidak selalu nyaman, tapi jujur. Aku juga mendefinisikan ulang kepercayaan. Kepercayaan tidak lagi diberikan karena peran atau usia. Ia tumbuh dari tindakan yang berulang, dari kata yang selaras dengan perilaku, dari kemampuan menerima batas tanpa melawan. Aku tidak lagi menjelaskan panjang mengapa sebuah batas ada. Batas yang sehat tidak memerlukan pembelaan. Hari-hari berlalu dengan perubahan kecil yang terasa besar. Anakku tertawa lebih sering, tanpa menoleh lebih dulu. Ia bermain dengan punggung menghadap pintu. Itu tanda yang dulu tidak pernah ada. Aku menyimpannya di hatiku seperti catatan paling penting. Aku kembali bekerja dengan fokus yang berbeda. Aku tidak lagi membawa rumah ke meja kerja. Aku membatasi jam, menutup laptop tepat waktu. Aku ingin pulang sebagai diriku sendiri, bukan sisa dari hari. Aku belajar bahwa merawat diri bukan egoisme. Ia syarat untuk merawat yang lain. Ada hari ketika bayang lama datang tanpa diundang, bau tertentu, nada suara di televisi, langkah di lorong, tubuhku menegang sesaat. Aku berhenti, bernapas, menyebut apa yang kurasakan tanpa menenggelamkannya. Aku membiarkan bayang lewat. Ia tidak tinggal lama lagi. Aku menjaga hubungan dengan sekutu-sekutu yang ada, tidak dengan intensitas berlebihan. Kami bertukar kabar seperlunya. Tidak ada kewajiban untuk terus membicarakan luka. Penyembuhan membutuhkan kehidupan, bukan pengulangan. Aku menyusun ulang rumah sedikit demi sedikit. Meja dipindah lebih dekat ke jendela. Sudut baca diperluas. Pintu kamar anak diganti dengan engsel yang lebih halus. Hal-hal kecil yang dulu tampak sepele kini terasa bermakna. Aku membiarkan rumah beradaptasi dengan kami, bukan sebaliknya. Kami membuat ritual baru, jalan sore tanpa tujuan, membeli roti hangat, dan memakannya di bangku. Cerita sebelum tidur yang tidak selalu selesai. Aku menyadari bahwa ritus-ritus ini membangun rasa aman yang tidak bisa dipaksakan. "Besok kita kemana?" tanyanya. "Kita lihat besok," jawabku. Pilihan itu menenangkan. Aku berhenti memeriksa pintu berulang-ulang. Aku berhenti menyiapkan tas darurat. Tidak karena lupa, tapi karena percaya. Percaya bahwa jika suatu hari diperlukan lagi, aku mampu menyiapkannya tanpa panik. Kepercayaan pada diri sendiri adalah lapisan perlindungan terakhir. Ada rasa kehilangan yang halus, kehilangan ilusi. Ilusi bahwa keluarga besar selalu berarti aman. Ilusi bahwa diam selalu berarti damai. Aku merelakannya tanpa upacara. Ilusi yang gugur memberi ruang bagi kebenaran yang lebih sederhana. Aku menulis kembali, bukan sebagai bukti, melainkan sebagai pemahaman. Aku menulis untuk mengingat bahwa aku pernah ragu, dan aku memilih bergerak. Aku menulis untuk menandai batas yang pernah kuletakkan. Tulisan itu tidak untuk dibaca orang lain. Ia untuk mengikat diriku sendiri pada keputusan yang pernah kuambil. Anakku mulai bercerita tentang mimpinya. Tidak lagi mimpi gelap, mimpi tentang tempat tinggi, tentang cahaya. Aku mendengarkan, tersenyum, tidak menafsirkan. Aku tahu, mimpi tidak perlu dijelaskan untuk menjadi bermakna. Aku juga belajar meminta bantuan tanpa rasa bersalah. Mengantar anak, menjemput, menemani. Aku menerima tawaran dengan ucapan terima kasih yang tulus. Kemandirian yang sehat, tahu kapan bersandar. Rumah kehilangan bayang gelapnya bukan karena lupa, melainkan karena terang dipelihara. Terang yang tidak menyilaukan, tidak memamerkan. Terang yang konsisten. Aku menyalakan lampu di waktu yang sama setiap malam. Bukan karena takut gelap,
tapi karena menyukai ritmenya. Ada percakapan yang akhirnya terjadi, singkat dan dewasa, tanpa tudingan, tanpa permohonan. Aku menyebut batas, konsekuensi, dan harapan. Aku tidak menunggu persetujuan. Aku menutup pembicaraan ketika tujuannya tercapai. Kejelasan tidak selalu membutuhkan durasi. Aku mengajarkan anakku satu hal yang paling penting, tubuhnya miliknya. Perasaannya valid. Ia boleh mengatakan tidak. Kami melatihnya dengan permainan sederhana. Ia tertawa ketika berhasil. Aku menahan air mata. Itu kemenangan yang tidak perlu sorak. Waktu berlalu. Bekas luka tidak hilang sepenuhnya. Ia memudar, berubah menjadi garis yang mengingatkan, bukan mengikat. Aku tidak ingin melupakannya. Aku ingin memahaminya. Suatu malam, kami duduk di lantai ruang tamu, menyusun puzzle. Potongan terakhir pas tanpa paksaan. Aku menatap hasilnya lama-lama. Bukan karena gambar, tetapi karena proses. Tidak ada potongan yang dipaksa. Tidak ada yang dibuang. Semua menemukan tempatnya. Sudah, katanya. Aku mengangguk. Sudah. Aku mematikan lampu satu persatu. Rumah bernapas dengan kami. Aku menutup pintu kamar, tidak setengah kali ini. Aku berjalan ke kamarku, merebahkan diri tanpa memeriksa apapun. Tubuhku berat tapi tenang. Di gelap, aku menyebutkan hal-hal yang kusyukuri tanpa daftar panjang. Keamanan, kejujuran, pilihan. Aku tertidur dengan perasaan yang lama tidak kurasakan. Cukup, rumah yang baru tidak menjanjikan hari tanpa masalah. Ia menjanjikan fondasi. Dan di atas fondasi itu, kami membangun pelan-pelan, dengan tangan yang tidak lagi gemetar. Tidak ada akhir yang menggelegar. Tidak ada penutup yang keras. Hanya kehidupan yang kembali ke ukurannya. Dan itu, bagiku, adalah penyembuhan.